Halo guys, masih membahas film dari Ma Dong-seok aka Adon Lee. Film kali ini berkisah tentang Ma Dong-seok yang berperan sebagai seorang mantan gangster yang sudah hampir tobat. Kemudian, Ma Dong-seok pun harus membuat sebuah kelompok organisasi pembahas kejahatan yang pantang menyerah dan tidak takut mati. Ceritanya sudah dipastikan seru bingit, langsung aja kita ke alur filmnya. Dan ini dia The Bad Guys Wreck All. Film dimulai dengan pemeran utama kita di dalam penjara yang bernama Park Wong Chul. Seorang mantan gangster sekaligus penghuni sel terkuat di sana. Hari itu suasana tenang tantram Wong Chul pun harus terganggu dengan adanya jagoan baru yang bernama Ko Yong Sung yang menantang seluruh tahanan yang ada di sana. Terbukti Wong Chul sebagai orang terkuat bukanlah isapan jempol belaka karena semua tahanan yang ada di sana tunduk kepadanya. Bukan hanya tahanan, bahkan polisi pun sungkem dengan Wong Chul. Wong Chul yang tidak tahan melihat kelakuan tahanan baru yang berulah merasa sok jago, itu pun terpaksa harus dibungkam oleh Wong Chul dengan hanya menggunakan satu tangan. Setelah kejadian itu, Wong Chul menerima sebuah kabar yang sangat mengejutkan dari sipil di penjara itu, di mana kerabatnya yang masih aktif di dunia pergangsteran yang bernama Myung Suk pun telah tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Karena kejadian itu, kepala sipir pun memberikan cuti 2 hari khusus untuk Wong Chul agar bisa mengunjungi rumah duka Myung Suk cuti. 2 hari ini pun dimanfaatkan Wong Chul untuk mencari informasi siapa yang telah membunuh Myung Suk. Lantas Wong Chul pun mendatangi rekan seperjuangannya dahulu yang bernama Kapten Oh Gotak, seorang detektif yang sangat handal dan kejam di masanya Wong Chul yang meminta bantuan Kapten Oh Gotak untuk mencari tahu dan menangkap orang yang telah membunuh Myung Suk pun. Ditolak mentah-mentah olehnya, Gotak tidak ingin terlibat urusan Wong Chul. Karena dia saat ini yang sedang sekarat dikarenakan ia sedang mengidap penyakit kanker. Lantas Gotak hanya memberikan sedikit informasi yang ia tahu terkait pembunuhan Myung Suk. Untuk Wong Chul selidiki sendiri. 명숙이 일도 걔들이 아닐까 의심하더라. 며칠 전에도 유명희가 등이한테 가봐. Lalu kita beralih ke tempat di mana seorang puluhan sahabat Wong Chul, kita sebut saja Santi, yang sedang membawa para tahanan kala itu untuk dipindahkan sel tahanan. Namun naas, di tengah jalan, mobil mereka mengalami sedikit trouble karena kehabisan bensin. Terpaksa mereka harus pindah haluan untuk mencari pom bensin. Sementara mereka mengisi bahan bakar, kita akan melihat seorang wanita cantik dan seksi yang bernama Kwak No San, alias Jessica. Dia adalah seorang penjahat dengan kasus penjudi ulung yang mempunyai banyak situs website judi ilegal di mana-mana. Para tahanan pun mendapatkan sedikit hiburan dengan adanya Jessica. Mereka pun menyorak-nyorakinya karena mereka melihat kemolekan dirinya. Singkat cerita, di tengah jalan yang sepi, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menerobos pembatas jalan dan menabrak semua mobil polisi. Begitu juga dengan mobil yang membawa para tahanan. Para tahanan yang berhasil selamat dari insiden itu pun mencoba melarikan diri. Begitu juga dengan Jessica. Namun, para orang misterius itu tiba-tiba menghajar semua tahanan yang hendak kabur. Santi yang berhasil selamat pun mencoba memberikan tembakan peringatan kepada orang-orang misterius itu. Namun, mereka sama sekali tidak memperdulikannya.
Ternyata para orang misterius itu mencari seorang tahanan yang bernama. Saat ingin membawa Noh Sang-sik, Yeosung pun memberikan perlawanan kepada salah satu orang misterius itu. Namun sayang, Yeosung yang sudah amat kelelahan akibat insiden mobil terbalik tadi pun tidak bisa mengimbanginya. Yeosung yang saat itu mencoba menghubungi markas pusat kepolisian mengenai keadaan mereka saat ini, ia pun hampir ditikam oleh orang tadi. Beruntung, Santi berhasil menghalanginya, namun naas. Santi yang harus tertikam oleh orang misterius itu, sedangkan Yeosung harus tertabrak oleh mobil mereka. Wong Chul yang tidak terima sahabatnya yang terkapar di rumah sakit karena ulah orang-orang misterius tadi pun mendatangi geng pusat dan mengobrak-abrik tempat itu untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh sahabatnya dan membuat Santi terkapar di rumah sakit. Wong Chul hanya mendapatkan sedikit informasi tentang bos geng pusat saat ini yang bernama Noh Sang-sik, yang waktu lalu dicari-cari oleh para orang-orang misterius itu. Dan kabarnya, geng timur milik Myung-suk saat ini telah diambil alih dan bergabung dengan geng pusat. 처리할 일이 아닌 것 같으네. Beralih di tempat lain, Oh Gotak yang saat itu sedang dipanggil oleh pimpinan satuan polisian atau setara dengan Kapolri lah pokoknya. Kita sebut saja Udin. Ternyata si Udin ini meminta bantuan Gotak untuk segera mencari Noh Sang-sik yang masih belum ditemukan sejak peristiwa waktu lalu. Si Udin pun menjelaskan kenapa Noh Sang-sik dicari-cari oleh orang misterius itu. Ternyata Noh Sang-sik diketahui ia bukanlah bos geng pusat yang sesungguhnya. Dia hanyalah seorang figuran belaka, di mana bos pusat yang sesungguhnya belum diketahui siapa orangnya. Ternyata Noh Sang-sik meminta bantuan polisi untuk melindunginya, karena ia yang selalu mendapatkan ancaman akan dibunuh selama menjadi bos geng pusat. Sebagai gantinya, Noh Sang-sik akan memberikan sebuah bukti berupa buku catatan besar, di mana di sana terdapat berbagai bukti-bukti yang bisa menangkap bos geng pusat. Permintaan Udin itu pun disetujui oleh Oh Gotak, namun dengan syarat ia harus melepaskan anjing. 다시 풉시다. Anjing Gila adalah organisasi penumpas kejahatan dan pembela kebenaran yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Wong Chul, seorang penjagal yang sangat brutal mampu merobek-robek manusia layaknya seekor ayam. Kedua adalah Oh Gotak, seorang detektif yang sangat bengis tidak peduli dengan seorang penjahat apakah dia manusia atau bukan. Maka dia akan menembaknya habis-habisan. 3, yaitu Santi, yang sama bengisnya tidak memperdulikan penjahat seorang manusia atau bukan, maka dia akan memotongnya. Yang keempat, Yung Tae-su, seorang pria dengan julukan mesin pembunuh, yang mampu membersihkan bandit kelas kakap dengan sangat lihai. Singkat cerita, Oh Goh tak pun menyambangi Yeosung ke rumah sakit untuk merekrutnya menjadi anggota mereka selanjutnya, di mana kelompok mereka tidak mempunyai syarat dan peraturan apa-apa untuk menangkap seorang penjahat. Yang penting, mereka bisa membawa penjahat itu walaupun hanya dengan sedikit napas. Dengan imbalan, masa kurungan atau tahanannya akan dikurangi sebanyak 5 tahun atau bebas sekalian. Tanpa berpikir panjang, Yeosung pun menerima tawaran itu karena ia yang merasa punya hutang budi dengan Santi yang telah menyelamatkannya. 이제 받아야 될 빚이 좀 있거든. 새끼들 대가리 깐다는데 나야 땡큐지. Sementara Wong Chul berusaha menjemput kembali Jung Tae-su. Namun Tae-su sudah tobat dan tidak ingin lagi ada darah di tangannya. Akhirnya mereka pun mulai menyelidiki satu demi satu keberadaan para tahanan yang kabur saat insiden waktu lalu. Di antaranya ada Noh Sang-sik yang sudah menjadi buruan Wong Chul. Tidak luput juga Jessica yang menjadi buruan mereka. Namun Wong Chul mengatakan bahwasannya ia mengenal Jessica dan pernah melihatnya melalui seorang teman yang ia kenal.
제가 제시카라고. Mereka pun lantas mencari kenalan Wong Chul yang bisa memberitahukan keberadaan Jessica. Kita sebut saja Bagong. Ternyata Bagong kala itu memakai nama Wong Chul untuk menakut-nakuti orang yang ada di wilayah itu agar tunduk kepadanya. 내가 임철주 아야이. Wong Chul yang mencoba berbicara baik-baik dengannya pun harus berakhir dengan Wong Chul yang menempelengnya karena si Bagong yang malah kabur dari Wong Chul. 뭉쳐라. Singkat cerita, Wong Chul pun akhirnya bisa menangkap Jessica berkat bantuan dari Bagong. Lantas Wong Chul dan timnya pun kembali ke markas rahasia mereka saat ini untuk kembali menyelidiki buruan mereka. Di saat tim Wong Chul kesulitan mencari informasi, tiba-tiba Jessica pun mengatakan bahwa dia mengenal salah satu buruan mereka, yaitu Chang Min. Jessica mengatakan dia bisa membantu mereka menemukan Chang Min dengan mudah. Walaupun awalnya Wong Chul tidak setuju, tapi Oh Gotak membiarkan Jessica bergabung dengan tim mereka. 노순이 얘기 한번 들어볼까? Gotak pun meminta bantuan berkas-berkas dari kantor pusat melalui Udin untuk menangkap Chang Min. Sementara Jessica menambah detail-detail rincian kemungkinan tempat yang akan dihuni Chang Min saat ini. Setelah pencarian yang cukup alot, akhirnya berkat Jessica mereka pun berhasil menemukan lokasi Chang Min. Mereka pun pergi ke sebuah pedesaan di mana Chang Min bersembunyi di tempat kekasihnya saat ini. Walaupun Jessica sudah memberitahukan siapa Chang Min sebenarnya, ternyata wanita ini tidak memperdulikannya sama sekali. Alhasil, ia pun memberitahukan kepada Chang Min tentang kelompok Wong Chul yang sedang mencarinya di tempat itu. Chang Min pun bergegas pergi dari tempat persembunyiannya. Karena kelincahan Chang Min, Wong Chul and the gang pun sangat kesulitan menangkapnya. Chang Min yang sudah hampir tertangkap pun malah memakai kekasihnya sebagai sandera. Tapi kekasih Chang Min berhasil lepas dari genggamannya. Dan begitu Wong Chul sudah hampir berhasil menangkapnya, tiba-tiba saja datang seorang polisi yang menjarah buruan mereka. Sedangkan Oh Gotak, tiba-tiba saja penyakitnya pun kambuh di saat yang tidak tepat. Di saat Gotak yang sedang berbaring di rumah sakit lemah dan tak berdaya, Wong Chul pun melakukan aksinya sendirian dan mencari para bandit yang telah membunuh temannya, Myung Suk. Wong Chul pun menghampiri bekas anak buahnya, kita sebut saja Kon Ho, untuk mencari tahu siapa bos gangster yang memimpin geng pusat saat ini. Namun ternyata Kon Ho sudah berkhianat kepada Wong Chul, dan terpaksa dia pun harus memberi pelajaran kepada seluruh bekas anak buahnya itu. Lantas, Yeosung dan Jessica pun datang menjemput Wong Chul untuk kembali dan menuntaskan tugas mereka yang belum selesai. Ternyata, Wong Chul and the gang menghampiri buruan mereka Chang Min yang waktu lalu dijarah oleh seorang polisi yang bernama Detektif Dong Chul. 그리고 조동철 과장님 터미널로 도망갈 새끼 여럿 있었어. Kemudian mereka pun menghampiri seorang wanita yang bernama Mi Jung, kekasih atau istri dari buronan mereka yang lain, yaitu Sung Tai. Seorang psikopat yang hobi membunuh orang tanpa alasan. Wong Chul and the gang menemuinya untuk memberi peringatan agar tidak menemui Sung Tai. Namun, karena ia merasa bersalah telah melaporkan dan menjebloskan Sung Tai sendiri ke penjara, ia pun tidak mau mendengarkan nasihat mereka. Setelah itu, Yeosung pun dipanggil Udin untuk melihat rekaman yang menangkap keberadaan Sung Tai
yang tertangkap CCTV setelah membunuh 2 orang polisi. Yeosung yang sangat jeli pun berhasil melihat sosok Noh Sang-sik yang saat itu ternyata bepergian bersama Sung Tae. Namun saat itu, Wong Chul and the gang harus disibukkan dengan Mi Jung yang tidak menghiraukan peringatan mereka dan malah pergi ke kantornya. Sesampainya di sana, Mi Jung mendapati Sung Tae yang sudah membunuh seorang pegawai di tempat itu dan tanpa basa-basi langsung menyeret Mi Jung. Tidak disengaja, saat Yeosung dan Jessica ingin menyelamatkan Mi Jun, di sana mereka pun berpapasan dengan Noh Sang-sik yang sedang menyamar. Mereka pun membagi 2 tugas, di mana Jessica akan menyelamatkan Mi Jun dan Yeosung mengejar Noh Sang-sik. Jessica yang saat itu sudah sampai di lokasi Mi Jun pun tidak bisa berbuat apa-apa karena pintu kamar yang sudah dikunci oleh Sung Tae. Namun tiba-tiba datanglah Wong Chul dengan semangat yang berapi-api dengan membawa sebuah gada yang besar dan langsung menghancurkan pintu. 비켜. Dan kemudian memberikan bogeman mentah kepada si psikopat Sung Tae. 이 새끼가. 야, Sementara Yeosung dengan bersusah payah lari ke sana, kemari lompat gedung bolak-balik layaknya seorang atlet parkur yang sangat profesional. Akhirnya ia pun berhasil menangkap Noh Sang-si. Noh Sang-sik yang sudah tertangkap pun hampir menjadi perkedel kentang sebab Wong Chul yang sudah sangat naik darah karena Noh Sang-sik yang sudah membunuh Myung-suk sahabatnya. Namun Jessica berhasil menghentikan Wong Chul saat itu karena Noh Sang-sik mengatakan dia bukanlah bos geng pusat yang sesungguhnya, yang berarti bukan dialah pembunuh Myung-suk. 네가 명석이 죽인 거 맞지? Noh Sang-sik pun lanjut memberitahukan siapa bos gangster pusat sebenarnya. Dan semua yang ia tahu mengenai apa yang mereka dan para polisi tidak tahu selama ini. Ternyata bos gangster pusat sesungguhnya adalah mantan Yakuza yang berhasil menaklukkan seluruh geng Yakuza terkuat yang ada di Jepang. Karena dia sudah berhasil menguasai Jepang, ia pun menargetkan Korea sebagai jajahan selanjutnya. Bos Yakuza ini pun membentuk sebuah gangster yang hanya berjumlahkan beberapa orang kuat saja. Namun dalam sekejap mereka mampu melahap seluruh gangster yang ada di Korea. Noh Sang-sik yang saat itu hanyalah bos gangster biasa, ia pun diangkat dan diberi kekuasaan sebagai bos gangster pusat oleh Yakuza ini. Di mana Noh Sang-sik hanya perlu memberikan kesetiaannya saja, maka hidupnya akan dijamin aman, sejahtera, dan sentosa. 왜 그러냐? 아오이 매국노 새끼. Namun suatu hari Noh Sang-sik diberitahukan suatu kebenaran yang dikerjakan para Yakuza itu di Korea saat ini, yaitu mereka membuat sebuah narkoba jenis baru dan juga menjual organ-organ tubuh manusia yang mereka ambil secara random. Dan sebagian manusia yang masih hidup pun dijadikan sebuah eksperimen untuk membuat narkoba jenis baru. Yang dimana narkoba ini nantinya tidak akan bisa terdeteksi oleh alat secanggih apapun, karena telah dimodifikasi sedemikian rupa, menyerupai obat-obatan di apotik pada umumnya. 널 없애려고 한 건가? Walaupun Noh Sang-sik awalnya adalah gangster yang kejam, namun dia tidak sudi jika negaranya hancur oleh para Yakuza ini, yang suatu saat akan menguasai dan mengendalikan Korea dengan obat-obatan terlarang milik mereka. 몰라라. 왕조가 됐다고 얘기 들었습니다. Noh Sang-sik pun berhasil membawa bukti-bukti kejahatan para Yakuza, geng pusat, untuk diserahkan kepada pihak yang mampu mengadili mereka di dalam sebuah buku catatan yang besar. Itulah sebabnya ia membangkang dan menjadi buronan para Yakuza itu. Namun saat ia hendak menyerahkan buku catatan itu kepada Wong Chul, tiba-tiba si Udin pun datang. Ternyata selama ini Udin telah berkomplot dengan para Yakuza untuk kepentingannya sendiri. Ternyata selama ini si Udin hanya memanfaatkan Wong Chul and the gang
untuk bisa mendapatkan buku catatan yang dibawa oleh Nusangsik dengan cepat tanpa harus mengotori tangannya. 담을 쪽쪽 다 빠졌으면 뱉어버리는 게 세상 이치 아니겠지. 뭔 정의의 사도가. Wong Chul and the gang yang sudah terkepung oleh pasukan Udin dengan laras panjang pun tidak bisa berkutik. Mereka hanya bisa menerima pengkhianatan dari si Udin dan harus rela dibakar hidup-hidup di tempat itu. 이렇게 감시 똑바로 잘하고. 알았어? 네. 쳐. 그다음에 나중에 복잡해져. 할 거 많잖아. 생각을 해. 조용히 좀 해봐. 입 좀 다물. Namun Wong Chul tentu tidak ingin menjadi daging panggang begitu saja. Ia pun berusaha memutuskan tali yang mengikat mereka dengan paksa. Karena memang Wong Chul yang tidak diragukan lagi. Kekuatannya pun berhasil memutuskan ikatan mereka. Bahkan hingga tiang bangunan pun ikut hancur karena begitu kuatnya Wong Chul. Dan di saat itu juga ternyata Kapten Ogota yang tidak mau tinggal diam begitu saja di rumah sakit, dia pun datang mengambil alih pesta di luar dan menabrak seluruh pasukan si Udin yang bersenjatakan laras panjang lengkap. Setelah semua berhasil selamat, detektif Dongchul pun juga datang dan memberitahukan informasi yang telah ia dapat mengenai di mana kira-kira para Yakuza ini memproduksi seluruh narkotika itu. Ternyata Wong Chul tempo hari meminta bantuan dari Dongchul karena dialah satu-satunya polisi yang bisa dipercaya. Walaupun mereka hanya beranggotakan 4 orang saja, tapi mereka tidak ragu sedikit pun untuk memberi pelajaran kepada para Yakuza yang berjumlah ratusan orang di sana. Dan inilah dia, si bos geng pusat sesungguhnya, seorang Yakuza botak. Walaupun terlihat sudah tua, keriput-keriput bau tanah, ternyata si botak ini begitu kuat dan sangat ringas. Dibuktikan dengan si botak yang tanpa ampun menghajar habis-habisan Noh Sangsik dengan kenakel berduri miliknya. Hingga kecap Noh Sangsik pun bermunceratan di mana-mana. Beralih dengan Wong Chul and the gang yang sebelum masuk ke dalam markas para Yakuza, Wong Chul telah mengirim orang suruhannya terlebih dahulu. Mereka menyebutnya Kaki Goblin. Ternyata bukan tanpa alasan Wong Chul mengutus si Kaki Goblin. Ternyata ia yang seorang diri mampu berhasil membuka jalan dan menghabisi seluruh antek-antek Yakuza yang ada di sana. 오랜만이다. Di tempat lain, kita akan melihat nasib si Udin yang ternyata kesetiaannya kepada si Yakuza botak tadi tidak dianggap apa-apa. Ia malah dihajar habis-habisan dan dicekoki narkotika untuk dijadikan kambing hitam oleh para Yakuza itu. Sementara Wong Chul and the gang berhasil masuk ke markas mereka. Wong Chul pun membiarkan Oh Gotak dan Soeyong untuk naik terlebih dahulu ke lantai atas untuk menangkap bos Yakuza itu. Sementara Wong Chul, Kaki Goblin dan Jessica pun menghadapi seluruh pasukan yang ada di bawah. Namun ternyata si botak Yakuza itu malah mau kabur dari sana dan kembali ke Jepang dengan menggunakan helikopter. Oh Gotak dan Soyong pun mencoba menghalanginya, namun mereka dihadang oleh kaki tangan si botak Yakuza yang sangat merepotkan mereka. Setelah selesai dengan para kacung-kacung yang ada di bawah, Wong Chul pun menyusul Soyang ke lantai atas. Soyong yang tidak menerima bantuan dari Wong Chul pun lanjut berusaha menghentikan si botak Yakuza yang hendak kabur ke Jepang. 새끼야 어디가?
Walaupun Wong Chul sudah kelelahan, tapi semangat bertarungnya tidak pudar sama sekali untuk menghentikan si Yakuza botak. Walaupun ia sudah diseset ditusuk-tusuk berulang kali oleh kacung-kacung si botak, Wong Chul tetap bisa membuat mereka semua menjadi perkedel. Mengetahui bahwa ia sudah tidak bisa kabur lagi, si botak Yakuza ini pun tidak gentar melawan seorang Wong Chul. Dia pun menggunakan senjata andalannya untuk menghabisi Wong Chul. Walaupun Wong Chul yang sudah babak belur dan terlihat sangat kelelahan, tapi dengan semangat bertarungnya yang unlimited, Wong Chul pun berhasil mengalahkan si botak Yakuza dengan tinjunya. Seperti biasa, setelah pertarungan usai, para polisi pun baru tiba untuk meringkus para Yakuza itu tanpa harus mengotori tangan mereka. Wong Chul and the gang pun akhirnya berhasil menyelesaikan misi kali ini. Dan film pun tamat.